Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Oh, kami percaya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kembali lagi di pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Dan di pagi ini saya akan membahas satu topik, yaitu tentang tujuan. Nah, bahwasannya saya mempercayai bahwa segala sesuatu, apapun yang kita alami sekarang ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua tidak kebetulan. Saya mempercayai semua yang terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang kebetulan. Bahwasanya Tuhan meletakkan kita di dunia ini untuk satu tujuan tertentu, Bapak Ibu. Nah, sadar atau tidak sadarnya demikianlah adanya. Bahwasannya kalaupun saudara tidak mau tahu, kalaupun kita tidak mau tahu, tidak mengubah kenyataan bahwa demikianlah adanya. Tuhan meletakkan kita di dalam dunia ini untuk satu tujuan tertentu. Nah, untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini ada tujuannya. Tidak satu kebetulan itu terjadi, tetapi semua ada tujuannya. Nah, hanya saudara tidak tahu tujuannya, bukan berarti merubah tujuan tersebut. Bukan berarti tiba-tiba tujuan tersebut hilang, tetapi saudara ada, kita ada untuk tujuan yang pasti. Nah, ada orang yang sama sekali, bahkan sampai dia meninggal, dia tidak tahu tujuan hidupnya apa. Dia tidak tahu hidupnya dia dilahirkan untuk buat apa. Ada juga yang sejak dia kecil, dia sudah tahu tujuan hidupnya apa. Dia sudah tahu dia besar mau buat apa. Ada juga orang yang belakangan dia baru sadar bahwasannya inilah tujuan hidup saya. Oh, inilah panggilan hidup saya. Oh, saya dilahirkan untuk buat ini. Nah, itulah yang dialami, itulah yang terjadi kepada Daud, Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu apa yang dialami Daud pada waktu itu, sehingga dia dapat pengertian, sehingga dia dapat pewahyuan tentang dirinya sendiri. Ini sangat luar biasa dan menjadi ayat favorit saya dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan di situ, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkau di situ Tuhan yang dimaksud. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini bahasa Daud yang sangat puitis. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Nah, sebetulnya dia bicara tentang siapa? Dia bicara bukan tentang orang lain, tetapi dia bicara tentang dirinya sendiri. Dia bicara tentang dirinya, dia menggambarkan dirinya sendiri. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Maksudnya di tempat yang tersembunyi ini adalah di dalam rahim ibunya. Aku direkam di dalam bagian-bagian bumi paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, Daud pada suatu hari dia mendapatkan pengertian tentang dirinya sendiri. Sebetulnya apa yang aku alami sekarang ini, Tuhan sudah tetapkan jauh sebelum saya ada. Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya, jauh sebelum saya ada. Sebetulnya apa yang aku buat sekarang ini, apa yang aku alami sekarang ini, Tuhan sudah tuliskan di dalam kitabnya jauh sebelum aku ada. Nah, tiba-tiba dia dapat pengertian, inilah tujuan hidupku. Entah apa yang dialami pada saat itu. Tetapi dia tiba-tiba dia mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, tiba-tiba dia mendapatkan pewahyuan yang luar biasa, bahwasanya inilah panggilan hidup saya. Saya dilahirkan untuk buat ini. Inilah tujuan hidup saya, dikatakan. Ayat selanjutnya dikatakan, waktu aku masih di dalam kandungan ibuku, Tuhan menenun aku sedemikian rupa di bagian bumi paling bawah. Aku direkam. Nah, di sini Tuhan sudah melihat bahkan sebelum dia bakal anak, dikatakan. Artinya sebelum janin itu ada di dalam kandungan, jauh sebelum mata Tuhan sudah melihat ke hari itu. Bahkan dalam bukunya semua ia tulis hari-hari yang akan dibentuk. Nah, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang kebetulan semua ini terjadi. Bahkan di dalam Alkitab menulis, di dalam hari-hari yang kita lewati ini, Tuhan sudah tulis jauh sebelumnya. Sebelum kita ada, sebelum kita hidup, sebelum kita menjalani hari-hari ini, Tuhan sudah tuliskan hari-hari yang akan dilewati, hari-hari yang akan kita lewati. Nah, bahwasannya sadarlah kita hadir di dunia ini tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan iseng, bukan berarti Tuhan bercanda untuk
kita ada di dunia ini. Tetapi karena Tuhan punya rencana, Bapak Ibu. Nah, saya merasa beruntung Daud menulis ini sehingga kita semua tahu dan mengerti bahwasannya kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang jauh sebelumnya, sebelum kita ada, Tuhan sudah tentukan saya. Tuhan sudah tentukan kita untuk kita lakukan ini. Mungkin kita, apa yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan sudah tuliskan jauh sebelumnya, dikatakan. Nah, bagaimana kita dapat mengerti tujuan hidup kita? Mungkin saudara ada yang tidak tahu dan tidak mengerti apa tujuan hidupnya, apa tujuan hidup saya, apa panggilan hidup saya. Yang pertama adalah semua bermula dari Tuhan. Bagaimana biar supaya kita mengerti tujuan hidup kita? Semua bermula dari Tuhan yang pertama. Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dalam, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu dimulai dari Tuhan, Bapak Ibu. Kita dapat menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Banyak kita atau banyak orang mungkin tidak menemukan tujuan hidupnya karena dasar pertimbangan berasal dari diri sendiri. Karena tidak ikut, tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi jika kita ingin tahu tujuan hidup kita, kita harus tempatkan, kita harus bermula, kita harus semua bermula dari Tuhan. Tanya Tuhan terlebih dahulu. Dan yang kedua, bagaimana kita tahu dan mengerti tujuan hidup kita? Yang kedua adalah bahwasannya sadarlah kelahiran kita di dunia ini bukan kecelakaan. Kelahiran kita di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Yang ketiga, rencana Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah gagal. Dan yang keempat, mengucap syukurlah dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita masih miliki, karena sadarlah dan kita masih memiliki Tuhan dan Dia masih tetap menjadi Allah kita. Sadarlah bahwa kita masih punya Tuhan. Banyak orang di luar sana yang tidak tahu tujuan hidupnya karena mereka merasa tidak ada yang dapat menolong hidup mereka. Mereka merasa tidak ada yang dapat menolong hidup mereka. Mereka merasa berjalan sendiri. Tidak ada yang mampu membantu mereka. Sadarlah bahwa kita masih punya Tuhan, Bapak Ibu. Sadarlah di dalam Tuhan masih ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang telah berbicara kepada kami bahwasannya di dalam Engkau ada tujuan yang pasti. Di dalam Engkau bahwasannya Engkau sudah menentukan kami, Engkau sudah menenun kami sebelum kami ada untuk menjalani hidup kami di hari-hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus untuk menjalani panggilan kami, untuk menjalani tujuan hidup kami di sepanjang hari ini sampai Engkau datang menjemput kami yang kedua kali. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah